Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ajeng. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan belajar mengenai Matematika kelas 8 bab 2 yaitu sistem koordinat Kartesius. Nah, kalau kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius, kita harus tahu dulu tentang bidang koordinat. Bidang koordinat itu sudah Ibu beri contoh gambarnya di sini. Anak-anak bisa melihat ya, di sini sudah ada gambarnya. Nah, apa saja sih komponen yang ada dalam bidang koordinat? Pertama, bidang koordinat itu dilengkapi dengan dua buah sumbu. Ini ada dua buah sumbu, sumbu yang mendatar dan sumbu yang tegak. Sumbu yang mendatar ini kita sebut dengan sumbu X. Karena namanya sumbu X, maka di ujung kanan jangan lupa kita beri tulisan huruf X ya, untuk menandakan bahwa ini adalah sumbu X. Nah, sumbu yang tegak ini kita sebut dengan sumbu Y. Karena namanya sumbu Y, maka di ujung atas jangan lupa diberi tulisan huruf Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini saling berpotongan. Perpotongannya ada di tengah-tengah ini, kita sebut dengan titik pusat koordinat, atau ada juga yang menyebutnya dengan titik O. Jadi ini titik pusat koordinat itu disebut juga titik O, koordinatnya adalah 0,0. Nah, jadi perpotongannya antar dua sumbu ini merupakan 0,0 di titik 0. Lalu bagaimana penulisan bilangan dalam sumbu koordinat? Seperti pada garis bilangan, ini tadi kan 0 ya, maka di sebelah kanannya adalah bilangan 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau di sebelah kirinya angka 0, maka nanti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya bisa dilanjutkan sendiri. Begitu juga yang ada di sumbu Y. Di sumbu Y ini kan tengahnya tadi 0, maka yang di atasnya adalah 1, lalu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena yang di atas itu positif, maka yang di bawahnya angka 0 adalah yang negatif. Maka ini di bawahnya angka 0 dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bu Ajeng boleh nggak sih kalau nulisnya itu nggak sampai 6, nggak cuma sampai 6? Boleh ya, kalau misal kalian nulis di kertas, misal cukup sampai ini dilanjutkan lagi sampai 15, boleh. Ke atas sampai 15, boleh. Ke kiri sampai negatif 15, itu juga boleh. Tergantung medianya itu cukupnya sampai angka berapa. Boleh ya. Kita lanjutkan lagi. Sumbu X dan sumbu Y tadi itu saling berpotongan ya. Ternyata perpotongan kedua sumbu ini membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama. Bagian pertama kita sebut dengan kuadran 1. Ingat-ingat kalau di kuadran 1 ini koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya juga positif. Lalu bagian kedua di sebelah kiri kuadran 1 kita sebut di sini kuadran 2, dan di kuadran 2 ini ingat-ingat koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Lalu bagian ketiga ada di bawah sini. Ini kita sebut dengan kuadran 3, dan di kuadran 3 ini koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya juga negatif. Lalu bagian yang terakhir kita sebut dengan kuadran 4, dan di kuadran 4 ini ingat-ingat koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Jadi ada 4 kuadran ya, dimulai dari kanan atas ini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan posisi titik dalam bentuk koordinat. Akan saya beri contoh, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya punya titik yang berwarna merah ini ya. Andaikan ini namanya adalah titik A. Berapa ya koordinatnya? Cara mencarinya begini.
Kita berjalan dari titik pusat dulu ya, titik pusat koordinat, ini titik 0,0. Nah, kalau dari sini mau ke titik A, berarti kan kita melangkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 5 langkah, lalu ke atas, 1, 2, 3. Ke atas 3 langkah. Nah, ke kanan 5 langkah dan ke atas 3 langkah itu tadi bisa kita tulis dengan 5,3. Maka koordinat titik A adalah 5,3. Contoh kedua, saya punya titik P ya, titik yang berwarna biru ini titik P namanya. Kalau dari titik 0,0 ini kita mau ke P, kita jalan kemana? Ternyata kita jalan ke kiri. 1, 2, 3. Ke kiri 3 langkah, lalu ke atas. 1, 2, 3, 4. Ke atas 4 langkah. Ke kiri berarti negatif. Karena ke kiri 3 langkah berarti negatif 3, lalu ke atas 4 langkah, maka 4. Jadi koordinat titik P adalah negatif 3,4. Jelas ya? Nah, lanjut lagi contoh selanjutnya, yaitu di sini saya punya titik B. Kalau dari titik 0,0 mau ke titik B, berarti kan kita ke kiri ya. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ke kiri 4 langkah, berarti negatif 4. Lalu ke bawah berapa langkah? 1, 2. Ke bawah juga negatif, karena 2 langkah berarti negatif 2. Maka koordinat titik B adalah negatif 4, negatif 2. Contoh yang terakhir. Ini saya punya titik Q di sini. Dari titik pusat 0,0 mau ke titik Q, berarti kita jalan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6 langkah, berarti positif 6. Lalu ke bawah berarti nanti negatif ya. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ke bawah 5 langkah. Berarti koordinat titik Q adalah 6, negatif 5. Ada nggak ya cara cepatnya biar dapat menentukan posisi titik lebih cepat? Ada, ternyata gini. Contohnya nih, ini titik A ya. Oh, ternyata titik A di sini. Kita tarik garis lurus ke sumbu X. Oh, ternyata lurusnya adalah angka 5. Maka tulislah di sini 5. Lalu kita tarik garis ke kiri. Oh, ternyata di sumbu Y dia itu pas di angka 3, berarti nanti 5,3. Contoh lagi titik P. Titik P ini kalau ditarik garis ke sumbu X, ternyata dia lurusnya min 3. Berarti tulis di sini min 3. Nah, kalau dari titik P ini ditarik ke sumbu Y, ternyata dia lurusnya adalah angka 4. Berarti di sini 4. Min 3,4. Min 3 itu yang ada di sumbu X, 4 yang ada di sumbu Y. Gitu ya. Jadi kalau menentukan posisi titik dalam bentuk koordinat itu, tinggal ditarik garis aja. Nanti bilangan di sumbu X berapa, bilangan di sumbu Y berapa. Nah, jadi penulisannya gini ya. Nama titiknya apa? Misal di sini titik Q. Lalu ini koordinat X-nya ditulis dulu. Q koordinat X-nya adalah 6. Oh, ini 6. Berarti di sini 6. Lalu koordinat Y-nya berapa? Y-nya ternyata negatif 5. Maka nanti titik Q jadi 6, negatif 5. Nggak boleh kebalik ya. X dulu baru Y. X, Y. Selanjutnya kita akan belajar tentang jarak titik terhadap sumbu koordinat. Contoh, saya punya titik A di sini. Jarak titik A terhadap sumbu X itu berapa ya? Ternyata kalau dari sumbu X menuju titik A itu 1, 2, 3. 3 langkah. Maka jarak terhadap sumbu X sama dengan 3 satuan. Sekarang kalau jarak titik A terhadap sumbu Y. Ternyata dari sumbu Y ke A itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Maka jarak terhadap sumbu Y sama dengan 5 satuan. Contoh kedua, saya punya titik B di sini.
Dari sumbu X ternyata jaraknya 1, 2. 2 langkah. Berarti jarak terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Sekarang kalau jaraknya terhadap sumbu Y, ada 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Artinya jarak terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Sekarang anak-anak coba perhatikan titik P. Titik P ini jaraknya terhadap sumbu X berapa kira-kira? Benar, ternyata jarak terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Sekarang jarak titik P terhadap sumbu Y berapa satuan kira-kira? Benar sekali, jarak terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sekarang, lihat titik Q di pojok ini. Jarak terhadap sumbu X-nya adalah 5 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jarak terhadap sumbu Y berapa satuan? Ya, ternyata adalah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini jelas ya, tolong dipahami baik-baik. Jangan sampai keliru.